Tadi Bang Akbar menyinggung soal dominus litis. Dominus litis itu memang ada pada kejaksaan. Dia sebagai pengendali perkara pidana. Tetapi harus diingat pula bahwa meskipun dia sebagai pengendali perkara pidana, tetapi asas diferensiasi fungsional itu harus kita pegang teguh. Bahwa masing-masing aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah polisi, jaksa, hakim, advokat, dan pemasyarakatan, itu memegang fungsi masing-masing dalam konteks integrated criminal justice system. Ada saling pengawasan di antara sesama. Oleh karena itu dalam konteks pengendali perkara pidana, bukan berarti jaksa harus melakukan penyelidikan lanjutan, bukan berarti jaksa harus mengambil kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh Polri, tetapi dia melakukan koordinasi. Koordinasi itu bukan koordinasi vertikal, tetapi koordinasi horizontal. Dia melakukan pengawasan. Bagaimana bentuk pengawasan? Sebetulnya sudah ada dalam KUHP. Ketika suatu perkara mulai disidik, maka dia harus memberitahukan kepada jaksa yang kita sebut dengan istilah SPDP, surat pemberitahuan dilakukan penyidikan. Kemudian jaksa juga melakukan pra penuntutan. Disitulah di satu sisi ada berjalan fungsi diferensiasi fungsional, tetapi di sisi lain integrated criminal justice system. Mengapa demikian? Sebab kalau kita membaca berbagai literatur terkait criminal procedural law, memang dalam sistem peradilan pidana itu kerja aparat penegak hukum yang satu akan membebani aparat penegak hukum yang lain. Kerja polisi itu membebani kerja jaksa. Kerja polisi dan kerja jaksa itu akan dievaluasi oleh hakim di pengadilan. Dan seterusnya, bahwa nanti pada hasil akhir kerja polisi, jaksa, dan hakim sudah pasti akan membebani teman-teman di pemasyarakatan jika si terdakwa itu dinyatakan bersalah dan dijatuhkan sanksi. Sanksi dalam konteks KUHP baru itu baik pidana maupun tindakan. Jadi di dalam konteks integrated criminal justice system, di mana jaksa sebagai pengendali perkara harus tetap diingat bahwa berlakulah asas diferensiasi fungsional.